Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allah maha besar, kebesarannya lebih besar dari segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Allah maha besar, kekuasaannya lebih besar dari kekuasaan seluruh raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang pernah menguasai bumi ini. Allah maha besar, kekayaan dan perbendaharaannya jauh lebih besar dari kebutuhan seluruh makhluknya, jauh lebih besar dari seluruh kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Allah maha besar, solusi dan pertolongannya selalu lebih besar dari seluruh permasalahan yang kita hadapi di bumi ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menunjukkan kita jalan yang benar. Dan jika bukan karena petunjuk Allah, maka sekali-kali kita tidak akan mendapati jalan yang benar. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali kepada kesucian, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar kita dapat menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan dalam rangka membersihkan diri dan meraih predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, sebagaimana para ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali ke dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Kembalinya kita hari ini ke dalam kesucian merupakan buah dari bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Berkah dan ampunan yang sangat melimpah ini belum tentu bisa kita dapati di bulan-bulan lainnya. Sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain pun ia akan sulit diampuni. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan,
tak kalah semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, setelah Allah bersihkan kita selama bulan Ramadan dari dosa-dosa dan Allah berikan predikat takwa kepada kita, maka tugas kita di hari-hari dan bulan-bulan selanjutnya adalah istiqomah di dalam menjaga diri dan di dalam jalan yang lurus dan ketakwaan, dalam rangka menjaga diri kita dari segala dosa yang dapat menodai kesucian kita. Seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah keistiqomahan. Itulah yang kita pinta dalam setiap rakaat-rakaat salat kita, minimal 17 kali dalam sehari. Ketika berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Diceritakan bahwa Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Kemudian dia berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin dalam ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Orang yang bisa istiqomah dalam ketaatan itu lebih baik dari orang yang memperbanyak ibadah. Karena bisa terus istiqomah itu adalah karomah para wali dan kekasih Allah. Seperti kata ulama, wa annal karomata luzumul istiqomah. Sesungguhnya karomah itu, karomah seorang wali dan kekasih Allah itu adalah bisa istiqomah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih keistiqomahan di jalan Allah. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah, karena istiqomah itu hidayah darinya. Sebagai seorang hamba, hendaknya kita terus berdoa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad adalah, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Disebutkan pula doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mala aktsaru du'aika ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, kenapa kamu lebih sering berdoa, sangat sering berdoa, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi. Faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali hatinya berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka akan diteguhkan imannya, dan barang siapa yang Allah kehendaki, sebaliknya Allah akan menyesatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Seorang yang ikhlas dalam menjalankan ketaatan akan cenderung istiqomah dalam langkahnya. Hal ini karena ia telah menjadikan Allah sebagai tujuan dan tidak akan terlalu menghiraukan omongan orang-orang di sekitarnya. Pujian orang tidak akan membuatnya besar kepala, dan cacian dan hinaan orang tidak akan menghalangi langkahnya. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka'u 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi
taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu istiqomah dan kekal. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Segala sesuatu yang tidak dasari ikhlas karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Para ulama juga memiliki istilah maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang didasarkan keikhlasan karena Allah pasti akan langgeng, istiqomah atau kekal. Yang ketiga, rutin beramal walau sedikit. Amal yang dilakukan secara kontinu atau terus menerus walaupun sedikit itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang langsung banyak namun tidak istiqomah. Seorang diminta untuk konsisten dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau terus-menerus walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rajin mengoreksi diri atau bermuhasabah. Seorang yang rajin bermuhasabah akan cenderung istiqomah dalam ketaatan. Hal ini dikarenakan ia selalu melihat posisi diri dalam jalan kebenaran dan selalu mengoreksinya jika mulai melenceng. Ibarat seorang sopir yang fokus melihat dan menjaga posisi mobil yang dibawanya di jalan, selalu melakukan koreksi jika dirasa mulai keluar jalur, sehingga tidak sampai keluar dari jalan yang seharusnya dan bisa mencapai tujuan dengan selamat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk rajin bermuhasabah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hisablah atau koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Siapkanlah amalan soleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat, di mana harus berhadapan dengan Allah. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, pandanglah amal yang telah kalian lakukan, apakah amalan soleh yang berujung selamat ataukah amalan buruk yang berujung celaka. Yang kelima, hal yang membantu kita untuk bisa istiqomah adalah memilih teman yang soleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis shalihi wal jalisis su'i kamatsali sahibil miski wa kiril haddadi la ya'dumuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kiril haddadi yuhriku thawbaka aw badanaka aw tajidu minhu rihan khabithatan." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti bergaul dengan tukang minyak wangi dan pandai besi. Tidak ada ruginya dekat dengan tukang minyak wangi. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapati baunya. Adapun dekat dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya, sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga bersemangat untuk beramal. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibu sahibun, yang namanya teman itu akan cenderung mempengaruhi dan menarik.
Ahli hikmah juga menuturkan, yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi. Seorang itu bisa dilihat dari orang yang jadi teman dekatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Poin terakhir yang dapat membuat kita istiqomah dalam ketakwaan selepas perginya Ramadan adalah melakukan puasa Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini bisa menjadi latihan bagi kita untuk tetap taat kepada Allah dengan menahan hawa nafsu di luar bulan Ramadan, di mana suasananya sudah tidak sekondusif bulan Ramadan. Maka diharapkan dengan latihan di 6 hari di bulan Syawal mampu membuat kita tetap taat sepanjang tahun hingga bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Adapun puasa Syawal dapat dilakukan di awal Syawal, baik secara berturut-turut maupun tidak. Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan melakukan secara berturut-turut di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal seperti yang dianjurkan dalam hadis. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah saya menutup khutbah kali ini dengan menyampaikan sebuah ayat yang menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang istiqomah di dunia dan pahala dan ganjaran bagi mereka di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar dengan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam memegang teguh ikrar tersebut dengan segala konsekuensinya, maka para malaikat akan turun kepadanya sehingga dia tidak perlu takut dan bersedih di dunia ini. Adapun di akhirat kelak mereka akan bergembira dengan surga yang telah dijanjikan dan disiapkan untuk mereka. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa diberikan petunjuk, taufik untuk tetap beramal soleh. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di jalan tersebut. Ya ayyuhan nasu taqu fima amar wantahu amma zajar wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an arba'atil khulafa al-a'immatil hunafa Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa dhun nuraini Uthman wa Abi Sibtaini Ali wa an sa'ir sahbil kiram wa anna ma'hum bimannika wa karimika ya mannan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man saraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba
wazzalazila wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina amah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.